Salam Aleihim, Aleihim Salam. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera ada di antara kita. Kata Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Untuk itu, jangan lagi gelisah dan gentar hatimu, sebab kita telah dimerdekakan. Sebagaimana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Salam merdeka. Merdeka belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, bersama akun pembelajaran. Dengan guru penggerak, kita maju bersama, hebat semua. Hari ini, kita belajar tentang menjadi dewasa dalam segala aspek. Terinspirasi dari Lukas 2 ayat 52 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertumbuh hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebelum kita melanjutkan, kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pertama adalah menjelaskan arti dewasa dalam keenam aspek perkembangan. Tujuan kedua, memahami pentingnya menjadi dewasa dalam setiap aspek perkembangan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. Yang keempat, mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Yang berikut, memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Oke, mengawali pembelajaran kita, adik-adik menjawab beberapa pertanyaan. Antara lain, kapan terakhir kamu berulang tahun? Apakah ada perayaan untuk itu? Kalaupun bukan perayaan besar-besaran, mungkin ada masakan istimewa yang disajikan. Ada hadiah atau ada doa syukur yang dinaikkan. Mengapa perlu berdoa atau mengapa perlu bersyukur atas hari kelahiran? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tanggal kelahiran adalah semacam tonggak yang membuat kita bisa melihat pada hari-hari yang telah kita lewati dalam setahun terakhir. Lalu membuat penilaian, apakah betul kita sudah melewati saat itu dengan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Atau ternyata ada saat-saat kita merasakan Tuhan jauh dari kita? Apapun juga pengalaman kalian, tiap kali berulang tahun, kita bertambah usia menjadi semakin dewasa. Mungkin pada saat kita masih kecil dan belum bersekolah, kita begitu ingin cepat menjadi besar agar bisa bersekolah. Memakai seragam, menyandang tas sekolah, memakai pakaian seragam pramuka, berisi buku-buku, alat tulis dan bekal makanan. Sama seperti kanak-kanak yang sudah lebih dulu bersekolah. Pada saat ini, kalian sudah jauh lebih dewasa dibandingkan dengan saat pertama kali bersekolah di usia 5-6 tahun. Namun, keinginan menjadi dewasa tetap ada. Malah mungkin semakin kuat karena ada keinginan yang dapat dipenuhi ketika kamu bertambah dewasa. Mungkin ada yang sudah mendapatkan izin untuk menuju ke sekolah dan pulang sekolah sendiri, tidak diantar oleh orang tua. Tidak perlu atau ada yang sudah boleh mengendarai sepeda motor sendiri. Bahkan mungkin sudah ada yang mulai berani mengenal lebih dekat lawan jenisnya. Apa sebetulnya? Lalu pertanyaan pokok sekarang adalah, apa sebetulnya arti dewasa? Mari simak, Pak Guru ingin menjelaskannya. Dewasa ada 6 aspek perkembangan. Umumnya,
Para ahli psikologi memahami perkembangan manusia dalam 6 aspek, antara lain aspek fisik, aspek intelektual atau kognitif, yang berikut aspek emosi, aspek sosial, aspek moral atau spiritual, dan identitas diri. Mari kita paham pengertian kedewasaan untuk tiap aspek ini. Kita mulai dengan aspek fisik. Dewasa secara fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk tiap tahapan usia. Ini dapat diperoleh bila kita makan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual ke arah yang positif, sehat, dan tepat. Kesehatan diperoleh bila ada keseimbangan antara kerja dan olahraga serta istirahat yang cukup. Ternyata banyak orang yang menderita penyakit tertentu karena memiliki pola hidup yang salah. Misalnya penyakit diabetes, itu yang diderita seseorang sudah berusia dewasa. Penyebab antara lain karena yang bersangkutan memiliki pola makan yang salah, terlalu banyak memakan yang manis-manis, dan unsur lainnya yang mengandung glukosa, kurang gerak, selain memiliki riwayat penyakit diabetes di dalam keluarga. Itulah pengertian aspek fisik. Singkat kata, aspek fisik artinya badan kita, bentuk tubuh, tinggi badan, dan berat badan kita bertambah. Kemudian aspek berikutnya adalah dewasa secara kognitif. Merujuk pada memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungan. Jadi aspek kognitif adalah aspek intelektual, seperti banyak bertanya, tidak cepat puas, mengatasi masalah, bertanggung jawab, menyadari kesalahan, punya pendapat, berwawasan yang luas, dan sebagainya. Untuk itu, bekal pendidikan menjadi penting karena individu disiapkan untuk mengembangkan kemandirian, menjadi kritis dan kreatif. Yang berikut, pengertian yang ketiga yaitu dewasa secara emosional. Dewasa secara emosional merujuk pada kemampuan menyatakan emosi, baik positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Ini dapat diperoleh bila sejak kecil seorang anak diberikan kesempatan menyatakan emosinya. Tidak memendam di sendiri apa yang ia rasakan, apalagi bila perasaan itu negatif, seperti sedih, takut, khawatir. Peran orang tua penting agar anak dapat merasakan bahwa ia dikasihi, dilindungi, dan dihargai, sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Yang berikut, aspek yang ketiga, yaitu dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, lebih muda, lebih sebaya, dan lebih tua, dengan siapa saja, intinya tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Jadi dewasa secara sosial artinya dewasa dengan siapa saja ia berteman. Dikenakan pada orang yang tidak memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri, dan juga tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan orang tersebut. Hal penting lainnya dalam dewasa secara sosial adalah mengambil perasaan positif untuk memberi sumbangsi berarti bagi lingkungannya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan keberadaan orang lain dan mengambil bagian untuk saling berbagi. Intinya, pengertian dewasa secara sosial adalah banyak teman. Orangnya gaul, senang kepada siapa saja. Berikut dewasa secara moral atau spiritual
merujuk pada pengertian mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama, menggunakan standar nilai yang berlaku universal dan konsisten. Ia mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan, merasa dikasihi Tuhan, bahkan bergantung pada Tuhan dan mengasihinya. Dengan modal kedekatan hubungan dengan Tuhan ini, ia memiliki idealisme atau cita-cita luhur untuk memberikan sumbangsi positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik, terutama mereka yang hidup dalam keadaan kurang menguntungkan, misalnya karena miskin, terbatasnya akses untuk mendapatkan air yang cukup agar bisa hidup bersih, terbatasnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Intinya, ia dekat dengan Tuhan. Yang berikut, dewasa dalam identitas diri merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri, bahwa dirinya memiliki beberapa kekuatan, tetapi juga sejumlah kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini merujuk pada sifat, bukan penampilan fisik. Harus diakui bahwa orang tua lebih sering memberikan komentar negatif daripada komentar positif terhadap anak. Bila demikian halnya, sulit bagi anak untuk menemukan apa kekuatan yang dimilikinya. Orang yang menyadari keberadaan dirinya juga diharapkan bertanggung jawab untuk konsekuensi dari tindakan atau perbuatannya dan tidak malah berbalik menyalahkan orang lain. Itu adik-adik. Ternyata cukup banyak yang harus disiapkan untuk menjadi orang yang dewasa dalam 6 aspek ini ya. Akan tetapi, ini bukan pergumulan kamu sendiri saat ini. Tiap orang menghadapi pergumulan yang sama, yaitu bagaimana dewasa bukan hanya secara usia yang otomatis terjadi ketika kita berulang tahun, melainkan dewasa dalam aspek-aspek perkembangan lainnya. Mari kita melihat kepada pesan Alkitab tentang menjadi dewasa ini. Kisah yang diceritakan dalam Lukas 2 ayat 42 sampai 52 adalah tentang Yesus yang sudah berusia 12 tahun. Untuk pertama kalinya, ia ikut orang tuanya beribadah ke Bait Allah di Yerusalem. Akan tetapi, ketika dalam perjalanan kembali ke Nazaret, orang tua Yesus tidak menemukan Yesus. Ini membuat orang tuanya kembali ke Yerusalem dan mereka menemukan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para alim ulama di Bait Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya membuat para alim ulama terheran-heran akan kecerdasan Yesus. Memang pada usia 12 tahun, seorang anak laki-laki sudah mendapatkan cukup banyak pembekalan untuk menyiapkan menjadi dewasa. Akan tetapi, bahwa Yesus mampu bertanya jawab tentang hal-hal yang membuat para alim ulama kagum-kagum, menunjukkan bahwa Yesus memang sedang menjalani persiapan untuk kemudian memasuki pelayanannya. Yang hanya berlangsung selama 3 tahun. Dari usia 12 tahun hingga ke usia 30 tahun, saat Yesus memulai pelayanannya dengan mengumpulkan sejumlah murid, bukanlah waktu yang pendek. Dalam Alkitab juga tidak ada cerita tentang kehidupan Yesus pada masa-masa itu. Meskipun demikian, saat ini kita cukup memahami bahwa Yesus menggunakan kesempatan yang ada untuk menyiapkan diri. Perhatikan tugas diskusi, isilah tabel berikut ini, di mana aspek fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Isikan apakah dikurang, cukup, atau baik terhadap kamu. Sebagai contoh, pada aspek fisik telah dijelaskan, tinggi badan belum setinggi teman laki-laki, perempuan yang usianya hanya terpaut 2 bulan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.